Di dalam rukun Islam, salat adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun ia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi ia tidak melaksanakan salat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, celaka bagi orang yang lalai dalam salatnya. Apa maksud lalai dalam salatnya? Orang yang salatnya asal-asalan, orang yang salatnya tidak khusyuk, orang yang salatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Dan bagaimana dengan orang yang tidak salat? Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan ciri-ciri kemunafikan seseorang, yaitu ia malas dalam ibadah salat. Bukan ia tidak salat, tetapi ia malas dalam ibadah salat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Shadaqallahul azim. Artinya, kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya hitungan 15 menit selesai, 20 rakaat ataupun 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang bermalas-malasan. Seandainya kita termasuk orang yang lalai dan bermalas-malasan, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya kata ulama ikatan antara hamba dengan Rabbnya yaitu as-salat. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan di dalam agama, berarti ia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh tidak membayar zakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak naik haji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak berpuasa kalau kita tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan salat. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya dengan cara tepat waktu, kita bisa melaksanakannya dengan cara dijamak. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya dengan cara berdiri, kita bisa melaksanakannya dengan cara duduk ataupun berbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, saking pentingnya ibadah ini. Mudah-mudahan ketika kita menjaga salat, Allah menjaga kita. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu datang dari saya, dan kebenaran hanya dari Allah semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.